Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal dengan tema Yuk Berperilaku Asertif. Silahkan simak penjelasan berikut ini ya. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari layanan ini. Tujuan layanan ini adalah untuk membantu peserta didik agar mampu mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur tanpa merugikan orang lain. Adapun hal-hal yang akan kita bahas dalam bimbingan klasikal kali ini, yang pertama yaitu pengertian perilaku asertif, yang kedua karakteristik orang asertif, yang ketiga dampak perilaku asertif, yang keempat manfaat perilaku asertif, dan yang kelima cara menumbuhkan perilaku asertif. Apa sih perilaku asertif itu? Asertivitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Jadi, di sini kita dapat melihat perbedaan dari 3 gaya komunikasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu orang yang non-asertif atau biasa disebut pasif. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa orang yang pasif biasanya tidak mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain dengan tidak mengatakan apapun dan menggerutu dalam hati yang sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Kemudian ada komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur pada orang lain tanpa merugikan orang lain. Jadi di sini orang asertif biasanya mampu mengkomunikasikan apa yang dipikirkannya dan apa yang diinginkannya kepada orang lain, tetapi tetap menghargai orang lain ya. Yang ketiga, yaitu agresif. Agresif di sini dapat diartikan sebagai perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, marah-marah yang cenderung merugikan orang lain. Adapun karakteristik orang asertif dapat dilihat dari yang pertama, mampu dan terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaan pada orang lain. Yang kedua, meminta pertolongan pada orang lain saat membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, sering bertanya pada orang lain saat sedang bingung. Yang keempat, pada saat berbeda pendapat dengan orang lain, mampu mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan terbuka. Dan yang kelima, memandang wajah orang yang diajak berbicara pada saat berbicara dengannya ya. Yang keenam, pada saat tidak ingin melakukan sesuatu pekerjaan, mampu berkata tidak. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa apa saja dampak dari perilaku asertif itu. Yang pertama, tidak membiarkan orang lain mengambil manfaat dari kondisi yang kita alami, dan orang lain juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Kemudian yang kedua, tidak berperilaku agresif pada orang lain, bahkan menerima kehadiran orang lain dengan sikap terbuka. Yang ketiga, kedua belah pihak yang berkomunikasi merasa nyaman. Tidak ada yang ingin menyakiti lawan bicaranya, dan tidak ada yang merasa disakiti hatinya. Yang keempat, tidak ada pihak yang merasa disalahkan dan dihina oleh keberadaan emosi negatif yang dirasakan oleh lawan bicaranya. Dan yang kelima, lawan bicara tidak terpancing untuk memberikan respon emosional. Apa aja sih manfaat dari perilaku asertif? Yang pertama, bebas dari konflik internal. Sikap asertif membuat seseorang terhindar dari stres dan tekanan yang tidak perlu dari lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Orang yang asertif berarti tidak ragu dalam menyuarakan pendapatnya. Nah, dengan begitu, orang lain juga akan cenderung menghargai orang yang asertif karena berani menyuarakan pikiran dan memberikan jawaban yang jujur. Yang ketiga, membantu mengelola stres. Orang yang asertif tidak akan menyesali apa yang dilakukan karena telah menyuarakan apa yang menjadi pendapat dan keyakinannya.
Yang keempat, yaitu hidup yang tidak terikat dan bebas. Orang yang asertif umumnya hidup bahagia dan percaya diri karena mampu menentukan pilihan dan tujuan hidupnya sendiri. Orang yang asertif tidak akan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan perilaku asertif? Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan perilaku asertif. Antara lain, yang pertama, berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri. Yang kedua, berusahalah dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada orang lain. Yang ketiga, biasakanlah memandang wajah orang yang Anda ajak bicara. Yang keempat, biasakanlah mengungkapkan pendapat secara jujur dan terbuka pada orang lain. Yang kelima, apabila Anda tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, maka katakan tidak dengan kata-kata, nada, alasan yang bisa dimengerti, serta diawali dengan kata maaf. Yang keenam, responlah emosi Anda dengan cara yang sehat untuk menghindari perilaku agresif. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa kunci berperilaku asertif yaitu katakan apa yang kamu lihat, katakan apa yang kamu rasa, katakan apa yang kamu ingin, dan jadilah diri sendiri. Sekarang, marilah kita sama-sama koreksi diri. Jika Anda merasa belum mampu berkomunikasi secara asertif, latihan dan pembiasaan bisa membantu menumbuhkan sifat positif ini. Terima kasih adik-adik semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di bimbingan klasikal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.